Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ya semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita hari ini akan belajar tekanan zat. Sebelumnya saya mau share screen dulu. Semuanya tentu udah kenal saya kan ya. Perkenalkan, nama saya Revita Zabri. KD yang dibahas hari ini yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam sehari. Kita menuju ke materinya. Di sini materinya mengenai tekanan zat. Tekanan zat terdiri dari tekanan zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama kita akan membahas tekanan zat padat. Apa sih tekanan itu? Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang tiap satuan luas. Jika ingin mendapatkan tekanan yang besar, maka kita harus memperbesar gaya dan memperkecil luas penantang. Namun, jika ingin memperkecil tekanan, kita harus memperkecil gaya dan memperluas luas penampang bagian bawah benda tersebut. Di sini contohnya palu yang memukul paku. Palu yang memberikan tekanan kepada paku itu sebagai gaya dan mejanya itu sebagai luas bidang. Oke, selanjutnya. Di sini ada contoh selaput yang ada pada kaki bebek. Membuat alas kaki bebek lebih luas dibandingkan dengan jari kaki ayam. Dengan lebih luasnya kaki bebek memberikan tekanan yang lebih kecil terhadap air sehingga memudahkan bebek berenang. Artinya, semakin kecil luas bidang, maka semakin besar tekanannya. Semakin besar luas bidang, maka semakin kecil tekanannya. Maka dapat dituliskan secara matematis, yaitu P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan pada gaya dan A adalah luas bidang. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah benda mempunyai luas alas 0,2 meter kuadrat bertekanan 100 Newton per meter kuadrat, maka berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Nah, dapat diketahui di sini P-nya sama dengan 100 Newton per meter kuadrat, A-nya sama dengan 0,2 meter kuadrat, ditanya F, maka kita gunakan rumus yang tadi, P sama dengan F per A. Kita ingin mencari F, maka P kali A. Tinggal dimasukkan 100 kali 0,2, jadi gaya
Gayanya 20 Newton. Paham kan ya tadi ya? Kita lanjut ke tekanan zat cair. Tekanan zat cair atau hidrostatik adalah tekanan yang diberikan oleh cairan ke sekitarnya. Semakin besar kedalaman, maka semakin besar tekanan zat cair tersebut. Nah, dari penjelasan tadi, jika dilihat dari pertanyaan ini, tekanan manakah yang paling tinggi, maka jawabannya apa? Siapa yang bisa? Saya. D. Iya, benar jawabnya D. Karena di sini semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Oke, kita lanjut. Kesimpulan dari pernyataan tadi, semakin bertambah kedalaman maka akan bertambah pula tekanan hidrostatiknya. Jadi dapat dirumuskan P sama dengan Rho kali G kali H. Di mana P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman cairan dari permukaan. Ini ada contoh soal. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 10 kg per meter kuadrat. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatiknya adalah. Nah, di sini diketahui H sama dengan 3 meter, Rho 1000 kg per meter kuadrat, G-nya 10 Newton per kilogram, ditanya P. Kita cari dengan rumus yang tadi, P sama dengan Rho kali G kali H. Tinggal kita masukkan 10 kali 1000 kali 10 kali 3. Jadi tekanan hidrostatiknya adalah 30.000 Newton per meter kuadrat. Lanjut. Ini ada contoh penerapan hidrostatik. Nah, pada saat menyelam, jika semakin kita maka ternyata akan merasa sakit. Nah, ada tingkatan tekanan hidrostatis dasar laut. Semakin di dalam dasar laut maka akan semakin tinggi tekanan terima. Nah, selanjutnya di sini ada pada bendungan, jika semakin bertambah air, dinding bendungan akan dibuat lebih tebal agar tidak jebol, karena semakin dalam perairan maka semakin tinggi tekanannya. Jadi semakin ke bawah bendungan dibuat semakin tebal. Tujuannya untuk mengantisipasi tekanan air yang semakin ke dalam semakin besar. Oke, selanjutnya. Hukum Archimedes yang berbunyi sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat air yang akan mengalami gaya ke atas atau besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, dari bunyi ini dapat diilustrasikan pada gambar ini. Suatu kapal selam yang sedang mengapung memiliki gaya ke atas yang lebih besar daripada berat bendanya. Jadi pada saat suatu kapal selam mengapung, berat bendanya lebih kecil daripada gaya ke atasnya. Jika suatu benda mengapung di atas air, berarti massa jenis cairan lebih besar daripada massa jenis benda tersebut, dan gaya apungnya lebih besar daripada berat benda tersebut.
Nah, selanjutnya di sini ada benda yang melayang di dalam air. Artinya tidak mengapung dan tidak tenggelam. Berarti gaya ke atas yang dialami oleh benda sama dengan berat benda tersebut. Sehingga benda tersebut melayang. Pada benda yang melayang, massa jenis cairan sama dengan massa jenis benda tersebut. Dan gaya apung sama dengan berat benda tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada benda yang tenggelam. Berat benda lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga benda tersebut tenggelam, dan gaya apung yang bekerja lebih kecil daripada berat benda. Dan massa jenis cairannya lebih kecil daripada massa jenis benda. Nah, di sini ada besar gaya Archimedes atau gaya apung dirumuskan dengan FA sama dengan BC kali G kali PCP, di mana FA gaya apung, PC massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan PCP adalah volume zat cair yang dipindahkan. Selanjutnya ada hukum Pascal. Bunyi dari hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, penerapan hukum Pascal biasa digunakan pada pompa hidrolik. Jadi F1 atau gaya dorong yang diberikan pada bidang 1 akan menghasilkan tekanan yang kemudian akan menekan bidang 2 sehingga menyebabkan bidang 2 mengalami gaya angkat. Nah, dapat dirumuskan dengan P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P1 tekanan 1, P2 tekanan 2, F1 gaya dorong, F2 gaya angkat, A1 luas bidang, dan A2 luas bidang 2. Bisa dipahami kan ya? Oke, selanjutnya kita ke Bisa, Bu. tekanan zat gas. Tekanan gas adalah tekanan udara pada suatu. Tekanan udara dipengaruhi oleh ketinggian. Semakin bertambah ketinggian, maka semakin berkurang tekanan udara. Semakin berkurang ketinggian, maka semakin bertambah tekanan udara. Alat untuk mengukur tekanan udara biasa disebut barometer. Di sini pasti semuanya sudah pernah lihat balon udara, ya kan? Nah, balon udara itu massa jenis total lebih rendah daripada massa jenis sekitarnya. Prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Jika ingin turun, maka pemanas udara dalam balon dikurangi atau dihentikan, sehingga suhu udara dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut.
Oke, materinya cukup sampai di sini. Bisa dipahami semua kan ya? Selanjutnya kita akan melakukan kuis. Bisa join dan bisa dimulai ya. Yang belum join silakan join ya.
Mari kakak. Mari tarik. Sudah selesai semua ya. Oke, selamat buat Nina. Sudah. Selamat buat Nina yang nomor 1, jawabannya dan yang kedua Tessa. Salah. Tiga salah 4. Yang keempat. Oke. Mungkin pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.